Ya, salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, sebentar lagi kita mengakhiri bulan Ramadan dan Lebaran akan segera tiba. Tentunya kita ingin tampil percaya diri, kulit fresh, glowing, cantik. Memang kadang pada waktu bulan puasa ada masalah kulit yang terjadi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saksikan saat lagi. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Anggi Longdong, estetik konsultan di Ekles Klinik. Apa kabar dokter? Hai, kabar baik dok. Sehat selalu ya? Sehat selalu, puji Tuhan. Oke, nah Dr. Anggi, ini kan menjelang Lebaran. Tentunya pemirsa di rumah mau tampil fresh, cantik, glowing, percaya diri ya. Iya, Nah, tapi kita tidak pungkiri kadang-kadang pada saat kita berpuasa banyak masalah kulit yang terjadi. Ini apa saja nih dokter? Oke, baik dokter. Benar, pada saat puasa Ya, takjil pasti gorengan semua iya, nih. semua rata-rata gorengan seperti itu dok. Oke, itu kulit kusam ya. Iya, untuk dan menyebabkan jerawat. Higienitas ya, Iya, faktor betul dokter. higienitas. Sama istirahat ya. Betul dok. Dari kalau memang misalkan kita kurang tidur itu kan apalagi Merangsang kelenjar minyak berlebih. betul sekali dokter. Karena kan kadang orang biasa
dan mengurangi makanan yang mengandung tepung, santan, atau yang berminyak. Seperti itu, Oke, dokter. jadi sebenarnya waktu berpuasa ini waktunya juga kita apa ya, mawas diri, waktunya kita memilih makanan-makanan yang baik untuk tubuh kita. Iya, betul. Wah, jangan gorengan terus sama manis-manis ya. Betul Kita harus sekali, kurangi dokter. Betul sekali. Oke, Dokter Anggi, kita akan membahas terkait solusinya seperti apa ya, Iya. akibat tadi ya. Ya. Oke, pemirsa, penasaran? Jangan kemana-mana, saksikan sesaat lagi. Oke, pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles, masih bersama Dokter Anggi. Ya, Dok. Dokter, kita kan sempat bahas tadi di segmen 1 adalah mengenai jerawat. Kadang-kadang terjadi saat kita masa di bulan puasa, karena lifestyle juga, kurang istirahat dan sebagainya. Nah, memang ini jerawat masalah umum ya. Yes, betul, Dok. Penyakit kulit paling hits sekali ya. Ya, banyak sekali. Saking jerawat. meradang, terus di samping jerawat itu ada bekas-bekas jerawatnya. Nah, gimana menurut dokter? Oke, baik Dok. Jadi untuk jerawat sendiri ini memang masalahnya banyak ya Dok. Yang tadi seperti pada saat jerawat muncul ya, jerawat muncul, kemudian yang kita atasi seringnya itu adalah bekas jerawat. Bekas jerawat tersendiri itu pun menjadi masalah yang harus kita bahas juga Dok. Nah, seperti bekas jerawat warna kehitaman, ada bekas jerawat warna kemerahan, dan bahkan ada yang bekas jerawat berbentuk bopeng atau scar bekas jerawat. Seperti itu, dokter. Gitu, benar. Jadi ternyata jerawat ini bukan cuma masalah jerawatnya aja ya. Ya, betul ada dok. jerawat sama Bekas jerawat, iya. Nah, bekasnya pun ada dua macam, dokter bilang tadi, ada merah-merah kehitaman ataupun yang udah bopeng. Yes, betul. Benar banget. Nah, dokter lagi mendekati lebaran kan memang orang ingin tampil percaya diri. Bekas jerawat apalagi bopeng salah satu apa ya yang membuat orang tidak percaya diri. Kadang-kadang menimbulkan trauma khusus bagi seseorang. Saya juga pernah mengalami demikian karena masalah jerawat, bopeng, nggak mau keluar rumah karena kurang percaya diri. Tapi ini mungkin menjadi pertanyaan bagi pemirsa di rumah, apalagi yang menderita bopeng atau scar, bisakah diobati? Oke, benar dokter. Memang kalau bopeng itu menjadi suatu masalah yang seperti dokter katakan tadi ya. Untuk bopeng sendiri atau scars bekas jerawat tersebut bisa ditangani. Ditanganinya itu dengan bermacam-macam cara. Nah, salah satunya itu dengan laser fraksional, kemudian bisa juga menggunakan microneedling, dan ada juga yang bisa menggunakan semacam skin booster atau bisa menggunakan derma filler. Seperti itu, Dok. Tapi dibarengi juga dengan penggunaan skincare ya? Ya, betul sekali, skincare. Skincare itu walaupun memang ada yang mengklaim tidak terlalu efektif, tapi skincare itu juga bisa membantu untuk mengatasi masalah bopeng tersebut, dokter. Iya, memang harus dikombinasi antara treatment dan penggunaan daily skincare ya? Ya, betul sekali, Dok. Ya, memang ada treatment-treatment tadi ya, beberapa pilihan treatment. Tapi mungkin menjadi edukasi di masyarakat, apalagi ada kejadian-kejadian dulu kan tentang pengobatan bopeng. Akhirnya bukan malah bagus, jadi nggak bagus. Jadi traumatis tersendiri bagi masyarakat di rumah. Nah, bagaimana pandangan dokter soal ini dan mungkin edukasi ke masyarakat? Oke, betul sekali dokter. Jadi untuk mengatasi masalah bopeng tersebut, kita memang harus memilih klinik atau tempat perawatan yang benar-benar sudah ada izinnya dokter. Seperti misalkan ada sertifikasi dokternya, susternya bersertifikasi, kemudian punya izin klinik yang memang betul-betul sudah diizinkan oleh pemerintah. Seperti itu, Dok. Memang bopeng ini sangat mengganggu penampilan ya. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan pemirsa di rumah, oke, bopeng kan tadi dokter bilang bisa diatasi lah. Kita bisa samarkan, tapi butuh proses berapa lama sih? Ya. Baiklah, Dok. Jadi untuk bopeng sendiri itu kita memang butuh proses. Tidak langsung instan, betul, Dok. Jadi memang rata-rata ada yang bisa setahun, 6 bulan, ada yang bisa sampai 2 tahun juga, atau sebenarnya tergantung jenis-jenis dari bopeng tersebut. Kan jenis bopeng ada macam-macam juga, Dok. Jadi karena jenisnya macam-macam, jadi memang membutuhkan proses yang bermacam-macam juga. Misalnya selain dengan treatment, kita juga bisa memakai skincare yang tepat atau yang cocok untuk membantu regenerasi kulit pada saat bopeng itu muncul. Oke. Memang pemirsa, semakin dalam scar itu atau bopeng itu semakin butuh proses ya. Iya, betul, Dok. Gitu. Nah, selama perawatan apa yang perlu dilakukan oleh pemirsa di rumah mungkin yang ingin tahu supaya proses regenerasinya atau menyamarkan bopeng ini semakin cepat? Oke, jadi selama perawatan bopeng itu memang kita perlukan misalkan di rumah. Setiap hari kita perlu daily skincare, Dok. Daily skincare yang membantu untuk proses regenerasi, untuk merangsang kolagen, elastin, supaya si bopeng itu bisa
lebih naik, ya, lebih naik dan terangkat dengan kulit sekitarnya. Kemudian selain daily skincare itu, kita juga bisa memakai treatment dokter. Treatment misalkan pergi ke klinik kecantikan atau pergi ke dokter yang tadi sudah kita bahas, dokter bersertifikasi. Nah, itu beberapa treatment juga yang sering memang ada saat ini seperti penggunaan microneedle, laser, kemudian beberapa skin booster itu juga bisa untuk mengatasi masalah bopeng seperti itu, Dok. Oke, jadi memang kok kombinasi treatment bukan cuma fractional laser, tapi kombinasi treatment plus perawatan daily skincare itu penting banget ya. Memang bopeng ini menjadi apa ya, masalah sangat berarti, tapi mungkin pemirsa perlu tahu bagaimana sih cara pencegahannya supaya tidak terjadi bopeng ini ya. Itu bopeng ini akibat jerawat otomatis. Gimana, Dokter? Oke. Jadi, Dok, untuk bopeng tersendiri ini kan penyebabnya misalkan karena ada jerawat. Jerawat itu harusnya kita atasi dulu, Dok. Misalkan jerawat berbentuk komedo atau berjerawat berbentuk papul atau misalkan sudah berwarna kuning ya kan, Dok. Itu kita harus terapi dulu. Misalkan di facial, di peeling, atau misalkan disuntik jerawatnya. Jadi kita atasi dulu jerawatnya dan kita memang harus mencegah, karena kan sekarang, Dok, banyak yang suka memencet sendiri jerawatnya. Di rumah. Ya, betul, Dok. Ketika dia memencet tersebut, maka akan langsung bisa menimbulkan bopeng pada saat itu. Jangankan bopeng, kadang bisa terjadi kalau tidak infeksi. Dengan benar, ya? Iya, karena kan kalau misalkan dia memencet sendiri di rumah, mungkin tidak cuci tangan, kemudian ada kuman, bakteri, nah itu juga akan mengibatkan infeksi, Dok, pada wajah kita. Nah, kemudian kalau misalkan kita melakukan treatmentnya itu di tempat yang tadi sudah terpercaya dan bersertifikasi, ketika ada jerawat, misalkan disuntik atau dikeluarin, dipencet sama beautician atau dokternya, maka setelah itu kan akan dibersihkan, dokter. Jadi lebih steril kalau kita pergi ke tempat tersebut. Dan kemungkinan kalau kita treatment dengan baik, ketika jerawat itu kita sembuh tidak akan menimbulkan bopeng. Gitu, seperti itu, Dok. Jadi pada prinsipnya lebih cepat diatasi jerawat, lebih kecil kemungkinan ada bekas jerawatnya, apalagi bopeng. Iya. Jadi buat pemirsa yang ada jerawat ini, segera atasi jerawatnya, jangan dipelihara ya. Iya, betul sekali, Dok. Maksud jerawat dipelihara ya. Oke, pemirsa, masih banyak informasi lainnya, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Oke, nah selain treatment tadi, ada fractional laser atau penggunaan daily skincare ya, Dok. Ada mungkin pemirsa ingin tahu, ada nggak makanan-makanan tertentu yang harus kita konsumsi supaya mempercepat apalagi penyembuhan bopeng nih? Oke, ya, untuk mempercepat penyembuhan bopeng dan makanan yang mendukung untuk kesehatan kulit kita, Dok, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang tentunya, Dok. Seperti yang mengandung vitamin, mineral, kemudian yang mengandung antioksidan, yang mungkin terdapat di beberapa jenis buah dan sayur, seperti itu, Dok. Buah-buah dan sayur ya, otomatis ya? Buah-buah dan sayur, seperti itu. Oke, jadi buah sayur dan mungkin konsumsi protein juga seperti daging-daging. Ya, betul. Tapi jangan diminyakin terlalu banyak ya? Ya, daging, telur bisa, Dokter. Itu berpengaruh ya? Ya, betul. Jadi bukan cuma kesehatan menyembuhkan bopeng, tapi mungkin kesehatan kulit pada umumnya. Ya, betul. Oke, Dokter. Jadi memang pentingnya, apalagi yang bopeng ya, yang mau maksimal tampil tampil fresh, glowing di saat lebaran, fractional laser, daily skincare, makan makanan bergizi. Mungkin terakhir nih, bagi pemirsa di rumah yang pingin glowing di saat lebaran. Tipsnya, Dok? Tipsnya, jadi yang pertama, Dok, selain kita mengkonsumsi makanan yang bergizi tentunya, kita juga harus memperbaiki pola hidup atau lifestyle kita. Misalkan dengan rutin berolahraga, kemudian tidur yang cukup, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan jangan lupa juga untuk melakukan daily skincare setiap hari, kemudian kita bisa melakukan juga treatment di klinik kecantikan atau klinik kesehatan lainnya. Oke, pemirsa, sudah setengah jam kita bersama Anda. Semoga bermanfaat dan tetap tampil fresh, tampil percaya diri, tampil glowing di saat lebaran nanti. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 8.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Tak lupa, saya mewakili kru Hidup Sehat bersama Dr. Ekles ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.